A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berjumpa lagi, dan semoga kita semuanya diberikan umur yang barokah, rezeki yang berlimpah, serta kita semua diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya hari ini kita hanya saling mengingatkan, saling mengasih tahu bahwasanya apa sih sebetulnya tujuan hidup ini. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, apa sih sebetulnya tujuan hidup seorang manusia ini? Sebetulnya tujuan daripada hidup manusia ini adalah yang pertama, kita sebagai khalifah di muka bumi ini, dan yang kedua, tidak lebih dan tidak kurang, hanyalah diperintahkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diperintah untuk mencari pangkat, bukan diperintah untuk memperbanyak kekayaan, bukan diperintah untuk mencari kemuliaan di mata manusia, tetapi semata-mata hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, mau sampai kapan hatimu buta terhadap Tuhan? Jika hatimu masih ingkar terhadap Tuhan, jika hatimu masih ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ajakan-ajakan yang disampaikan oleh kekasih-kekasih Allah ini, mau sampai kapan? Apabila hatimu ingkar terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanatkan oleh para rasul, oleh para nabi, dan oleh para kekasih-kekasih Allah, hal itu terjadi mau sampai kapan? Tatkala hatimu ini masih buta terhadap Allah, mau sampai kapan? Padahal di satu sisi manusia ini, di satu sisi engkau ini akan dipaksa oleh Allah untuk kembali kepadanya, atau
terpaksa kita menghadapi yang namanya kematian. Padahal manusia atau seluruh makhluk di muka bumi ini tidak tahu akan datangnya kematian. Karena kematian datang tidak hanya untuk orang yang sakit, tidak hanya untuk orang yang tua, tidak hanya untuk orang yang miskin saja. Tetapi kematian datang itu akan datang kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu muda. Itu akan dijemput secara paksa dan secara tiba-tiba tatkala Tuhan sudah mengizinkannya. Tetapi pertanyaannya, apakah diri kita manusia sudah mempersiapkannya? Itulah terkadang manusia yang lupa, manusia yang hanya memikirkan perutnya, yang hanya memikirkan kesenangan-kesenangan duniawiah ini, sehingga mereka banyak lupa akan datangnya kematian. Sebagian besar hanya berpikir yang penting nanti, apa kata nanti, seolah-olah umur kita ini kita yang mengatur, seolah-olah kita manusia tahu akan kematiannya itu kapan. Sehingga perkataan yang demikian itu muncul di dalam hati seorang hamba yang selalu mencintai kesenangan duniawi. Tetapi tatkala kematian itu menjemput datang dengan tiba-tiba, mereka kaget, mereka mengalami penyesalan yang sejati-jatinya. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, apakah kita ini sudah mempersiapkan kematian itu? Apakah kita sudah siap saat datang ajal menjemputnya? Itulah yang digambarkan di dalam surat atau di dalam Al-Qur'anul Karim. Alhaakumut takasur. Barang siapa yang bermegah-megahan dan mencintai selalu kepada duniawiah ini, hatta surtumul maqabir, sampai mati. Hati seorang hamba yang seperti itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mati. Apakah kita mau seperti itu? Saya yakin dan percaya saudara-saudariku semuanya ini tidak mau. Untuk itu, untuk saudara-saudariku, janganlah hanya memikirkan jasad ini. Janganlah hanya memikirkan perut ini. Janganlah hanya memikirkan jasmani,
Tetapi pikirkanlah rohani kita ini, bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Sang Maha Suci, dan kita bisa kembali dalam keadaan suci, atau bisa dikatakan dalam keadaan fitrah. Sudahkah engkau sadari, wahai manusia, bahwa gambaran dunia ini tidak akan bisa membuat hatimu puas? Bahwa dunia ini, walaupun diri kita ini diberikan uang miliaran, diberikan gunung emas bergunung-gunung, diberikan harta yang berlimpah seolah-olah 500 turunan tidak habis-habis, jika manusia hatinya belum dibersihkan, maka hal seperti itu tidak akan membuatnya puas. Karena sifat manusia adalah serakah. Walaupun seolah-olah dipandang manusia kita alim, saya ini alim, walaupun seolah-olah saya ini tidak pulang-pulang dari tempat ibadah, walaupun saya ini mungkin jamaahnya banyak, tetapi tatkala hatinya belum dibersihkan, maka masih tergolong terseret oleh nafsu duniawi ini, atau masih bisa dikatakan ahli hijab. Banyak manusia itu mengatakan Allah itu masih gaib, atau Allah itu masih samar. Kebanyakan manusia berkata seperti itu. Itu kata yang masih duduknya di ahli hijab. Tetapi bagi ahli suhud, bahwa Allah itu hakul mubin, benar dan nyata, sangat jelas, sangat kelihatan, sangat nampak bagi ahli suhud, bagi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang benar bahwa Tuhan itu sangatlah nyata. Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu benar dan nyata, maka kita harus selalu berzikir. Berzikir seperti apa? Ya berzikir secara konsisten, kontinu, secara terus-menerus, di mana zikir ini tidak hanya duduk di syariat saja, tetapi harus ditingkatkan di hakikat dan makrifat. Kuncinya adalah zikir sirul asrar, zikir
di mana tidak berlafaz dan sudah tidak menyebut, hanya merasakan dan mengimani bahwa yang segala-galanya adalah hidup di dalam dirimu dan di luar dirimu, termasuk yang meliputi alam semesta. Jika manusia tidak mau berzikir, maka manusia ini akan selalu dibisikin oleh hawa nafsu atau akan diseret oleh langkahnya setan atau iblis. Selama hati manusia ini terlukis dengan duniawiyah ini, pasti akan menjadi gelap. Baik gelap di dunia ini, lebih-lebih gelap di akhirat. Di dunia kita sudah menyatakan bahwasanya Allah itu gaib alias samar, maka nanti setelah kita meninggal dunia atau di alam akhirat, kita juga masih mengatakan Allah itu gaib alias samar. Disitulah yang menyebabkan kita akan mengalami yang namanya penghisapan. Jika diri manusia tidak mau mengalami penghisapan di alam barzakh, maka kotoran-kotoran hati, lukisan-lukisan duniawiyah ini yang di dalam hati, ya harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, pasti mengalami kegelapan. Dan kegelapan ini, kalau kita sudah meninggal dunia, mengalami kegelapan selama-lamanya. Sudah tidak ada kesempatan lagi, karena kesempatan ini diberikan hanya di dunia ini saja. Wahai saudara-saudaraku, janganlah terlena dengan kesenangan duniawiyah ini. Sesungguhnya duniawiyah ini hanyalah kehidupan yang tidak nyata, alias hanya sekedar ujian saja. Yang nyata di mana? Yang nyata adalah akhirat. Kenapa bisa bilang begitu? Ya karena sebetulnya duniawiyah ini hanyalah bentuk daripada nurullah. Apa itu nurullah? Nurullah itu adalah nurnya Allah. Kalau mungkin bisa saya gambarkan atau saya ceritakan sedikit, apa sih nurullah? Kita mungkin yang dulu pernah tahu, kalau kita nonton film di dalam gedung bioskop, saat lampu masih menyala di dalam gedung bioskop itu, di dalam layar pun tidak tampak apa-apa. Tetapi setelah lampu itu dimatikan di ruangan itu, dan proyektornya sudah dihidupkan dan dinyalakan, yang nampak di layar itu ada gambarnya. Seperti itulah bahwasanya kita ini di dunia ini sebetulnya hanya gambar. Manusia banyak lupa bahwa yang mengeluarkan gambar di dalam layar bioskop itu adalah setrum. Kita juga begitu manusia. Kita hanya melihat gambar di layar itu seperti halnya duniawiyah ini.
bentuk daripada duniawiah ini, itu sebetulnya hanya gambar saja, seperti halnya gambar di layar bioskop tadi. Yang sesungguhnya ya hanya di akhirat. Di akhirat itulah kehidupan yang sangat nyata. Tetapi anehnya kebanyakan manusia terlena dengan gambarnya bioskop saja. Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan panjenengan dan saya sendiri tidak tergiur oleh kesenangan duniawiah ini sehingga melupakan daripada akhirat. Karena jika manusia ini mencintai selain Allah, dia itu pasti tertipu, pasti menyesal, pasti merasa menyesal sejati-jatinya. Untuk itu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, lepaskanlah penjara-penjaranya nafsu di dalam hatimu berupa kesenangan-kesenangan duniawiah ini, supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci dan fitrah. Boleh jasadmu melakukan aktivitas apapun, boleh jasadmu melakukan kegiatan apapun, tetapi yang terpenting adalah hatimu, rohanimu condong bahwa semuanya yang berperan, yang bergerak, yang meliputi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berperan adalah hidup di dalam dirimu, di luar dirimu, maupun di alam semesta ini. Hatimu bersihkan dari kotoran-kotoran hati, hatimu lepaskan dari penjara-penjaranya nafsu, hatimu lepaskan dari belenggu-belenggunya setan atau iblis. Karena jika kita manusia tidak bisa membersihkan, maka manusia tersebut akan mengalami kegelapan, baik kegelapan di dunia ini, lebih-lebih kegelapan di akhirat. Jika manusia mengalami kegelapan di dunia ini, jika manusia hatinya belum bisa dibersihkan, maka di akhirat tidak akan bisa pulang. Karena matanya masih buta. Bagaimana kita rasakan menjadi orang buta? Tentunya akan mengalami kesengsaraan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, sampai di mana engkau bisa melepaskan hawa nafsu ini, itu tergantung Anda semua, tergantung panjenengan semua, sejauh mana Anda serius untuk membenahi rohani supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita manusia sudah bisa membersihkan hati, itulah yang dikatakan manusia yang hatinya terang benerang, yang bisa dikatakan hatinya yang bersinar. Semoga Anda dan kita semuanya bisa menjadi orang yang hatinya bersinar, terang benerang di dunia maupun di akhirat.
Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Semoga kita semuanya diberikan selalu cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, jika ada ucapan yang tidak enak di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum manasi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.